Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Aprilia, kelas PGMI 2A, absen 19 NIM 1860205232096. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang simbol komunikasi. Apa sih itu simbol komunikasi? Simbol berasal dari kata Yunani yaitu simbolon yang berarti tanda untuk menyampaikan makna tertentu. Pengertian simbol itu sendiri yaitu adalah tanda yang atau representasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Simbol ini dapat berupa kata-kata, gambar, angka, atau gestur yang memiliki arti atau makna tertentu yang dipahami oleh penerima pesan. Manusia memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan dan memberi arti pada simbol yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh De Vito, pada dasarnya dalam proses komunikasi, simbol itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada simbol verbal, lisan atau tertulis, dan simbol nonverbal atau tanpa kata-kata. Dan di sini saya akan membahas tentang simbol verbal. Simbol verbal adalah simbol dalam bentuk kata atau rangkaian kata atau kalimat, baik lisan maupun tulisan. Sebuah kata merupakan sebuah simbol verbal bagi objek yang dinyatakan. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dan suara yang menyampaikan pesan atau informasi. Simbol dalam komunikasi verbal adalah kata-kata atau frasa yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konsep, ide, dan objek. Misalnya, kata rumah itu bisa mempresentasikan suatu tempat tinggal atau kediaman. Contoh lainnya dalam konteks percakapan kita sehari-hari. Ada seseorang yang bilang, "Saya lapar." Itu adalah simbol yang mempresentasikan kondisi di mana seseorang itu membutuhkan makanan karena keadaan perut kosong dan lapar. Itu menjadi lapar itu adalah simbol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simbol nonverbal. Apa sih simbol nonverbal itu? Dalam komunikasi merujuk pada bentuk komunikasi yang melibatkan tanda-tanda atau isyarat nonverbal, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, isyarat tangan, dan notasi suara. Simbol-simbol nonverbal ini memberikan tambahan informasi dan makna yang mendukung atau melengkapi komunikasi verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol nonverbal. Apa sih itu simbol nonverbal? Yaitu dalam komunikasi itu merujuk pada bentuk komunikasi yang melibatkan tanda-tanda atau isyarat nonverbal, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, isyarat tangan, dan intonasi suara. Simbol-simbol nonverbal ini memberikan tambahan informasi dan makna yang mendukung atau melengkapi komunikasi verbal. Adapun fungsi simbol nonverbal sebagaimana dijelaskan oleh Dedi Mulyana adalah yang kesatu adalah perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua yaitu memperteguh dan menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Yang ketiga yaitu menggantikan perilaku verbal. Yang keempat yaitu meregulasi perilaku verbal atau mengontrol, mengarahkan sesuatu kepada hal yang diinginkan. Yang kelima yaitu membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh dari simbol nonverbal itu sendiri. Dari simbol nonverbal itu ada isyarat tangan, yaitu dengan cara melambaikan tangan. Ini adalah isyarat digunakan untuk memberi salam, mengucapkan selamat tinggal, atau menarik perhatian seseorang gitu. Ini adalah simbol dari nonverbal. Terus yang kedua yaitu menunjuk jari yang digunakan untuk objek atau orang yang dibicarakan, menunjukkan barang, oh itu loh ada gelas di situ gitu. Atau yang lebih sopan pakai ibu jari. Itu ada gelas di situ, tolong ambilkan gitu. Yang kedua adalah gerakan kepala. Gerakan kepala ini
yaitu simbol komunikasi nonverbal. Kita biasanya menggunakan gerakan kepala itu digunakan untuk menunjukkan persetujuan atau penolakan. Menganggukkan kepala ke atas dan secara perlahan kayak gini, itu adalah sebuah persetujuan atau iya dalam pendapat seseorang gitu. Kalau kita menggelengkan kepala secara perlahan ini ke sisi kanan atau kiri, itu adalah tanda penolakan atau tidak. Terus yang selanjutnya yaitu ekspresi wajah. Kalau kita ekspresi wajah itu ada sangat beragam, kayak marah, terus baru sedih, itu menunjukkan kita sedih. Terus habis itu senang, ceria gitu. Itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Sekian materi saya tentang simbol komunikasi, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.